Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Idewa Gede Putra Susila, NIP 5025251119. Hari ini aku ingin ngedemoin kode yang kemarin waktu praktikum. Kita mulai dari kode nomor 1 terlebih dahulu. Untuk kode nomor 1 sendiri, itu kita disuruh untuk membuat banyak angka sesuai dengan masukan yang ada. Jadi masukannya itu keluarannya nanti akan sebanyak angka input dikuadratkan. Misalnya satu kuadrat kan 1, jadi akan output satu angka. Atau 3 kuadrat, 9, 5 kuadrat, 25 angka. Oke. Jadi untuk kodenya sendiri, itu pertama kita input dulu angka yang diinginkan, seperti contohnya di sini. Lalu setelah itu kita buat matriksnya, lalu kita mulai angkanya dari 1. Karena di sini angkanya itu mulai dari 1. Lalu kita buat perulangan untuk menentukan angkanya sebelum mencetaknya atau output. Jadi pertama kita buat variabel diagonal, yang dimana itu maksimalnya nanti adalah 2n dikurangi 1. Kenapa 2n dikurang 1? Karena diagonalnya di sini akan sebanyak 2 kali n kurang 1. Contohnya saja pada angka 3. Di sini diagonalnya itu ini 1, lalu 2, 3, 4, dan 5. Jadi diagonalnya itu sebanyak 5 kali. Itu 2n kurang 1. Lalu di sini kita melihat pola juga. Jika diagonalnya itu adalah diagonal genap, maka akan dimulai dari kiri ke atas kanan seperti ini. Das, das gitu. Kalau ganjil akan dimulai dari kanan atas menuju kiri bawah. Untuk perhitungannya sendiri itu dimulai dari 0, di 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Lalu kita tentukan untuk letak dan juga angka yang ada di letak tersebut. Di sini saya buat perulangan i, di mana perulangan ini nantinya bertujuan untuk menentukan letak dari si angka-angka ini, seperti ini. Nah, lalu R di sini berfungsi sebagai baris dan C di sini sebagai kolom. R ini akan menggunakan D dikurangi I. Mengapa demikian? Dikarenakan kita ambil contoh di angka 4 ini. Angka 4 ini kan barisnya itu 2 dan juga kolomnya itu 0. Jadi R di sini berfungsi untuk baris. Lalu ini kan gara-gara ganjil ya. Jadi D-nya itu akan sama dengan 2 di sini. Lalu karena dari awal mulainya dari 0, I-nya di sini akan 0. Jadi R-nya sendiri akan 2. Maka matriks 2, C, ini C-nya itu sama dengan I, di mana I-nya itu sama dengan 0, maka matriks 2, 0 itu akan berisi dengan num atau number yang telah ditambahkan sebelum-sebelumnya. Jadi karena yang paling akhir itu 3 di sini, lalu ditambahkan di sini maka jadi 4. Seperti itu. Itu jika genap, dan itu akan terus berulang hingga membentuk tangga ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Lalu untuk ganjil sendiri karena dimulai dari kanan atas, maka R-nya itu yang 0 atau yang I. Lalu yang C-nya itu baru D dikurangi I, sebaliknya seperti itu. Lalu untuk R kurang dari N dan juga C kurang dari N itu wajib dipenuhi, karena kan jika tidak dipenuhi artinya itu melenceng dari soal atau contoh output yang diberikan. Lalu setelah kita menentukan zigzagnya, kita tinggal print aja semua angka-angkanya kayak gitu. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2, di mana di sini terdapat
soal di mana kita harus menentukan makanan apa saja yang dapat dibeli melalui contoh input output. Seperti contohnya di sini ada inputnya itu donat sebanyak bukan yang donat, tapi tapi eh, minimal bukan. Oh ya, di sini itu untuk banyak makanannya. Untuk banyak makanannya, lalu setelah itu di sini akan diberikan informasi banyak makanan yang tersedia. Misalnya donat, ada 5 donat. Kari, ada 12 kari seperti itu. Lalu di sini ada aturan di mana eh, banyak minimal yang dibutuhkan itu sebanyak ini atau sebanyak 8. Sebagai contoh di sini yang lebih dari atau sama dengan 8 itu hanya curry. Jadi outputnya itu items that can be bought it's only curry. Dan curry-nya itu terdapat banyak 12 begitu. Hmm. Namun jika tidak ada yang memenuhi seperti ini, maka outputnya akan menghasilkan come on Uncle Sakura, I'm hungry gitu. Untuk kodenya sendiri itu seperti ini. Awalnya kita input dulu n-nya, ini yang 5 ini kita input dulu. Setelah itu kita buat sebuah matriks dengan banyak n. Lalu kita buat char dari untuk n itu sendiri. Maksud saya di sini adalah s ini adalah untuk membuat string. Ini kata-kata ini, donat, curry, jelly. Lalu kn itu bertujuan untuk mengetahui banyak makanan yang tersedia dari setiap makanan yang ada. Misal donat 5, jadi key 0 nya itu 5 gitu. Lalu di sini saya input ya, kita menggunakan perulangan input stringnya dan juga input banyaknya makanan. Ini untuk makanan dan ini untuk banyaknya makanan. Lalu setelah itu di sini saya membuat apa namanya? Oh ya, aturan. Jadi saya membuat aturan berapa banyak makanan minimal yang dibutuhkan. Setelah itu saya membuat perulangan di mana saya mengecek satu persatu key yang ada, apakah key tersebut memenuhi, ada yang memenuhi atau enggak. Kalau misalnya count-nya itu 0 atau enggak ada yang memenuhi sama sekali, maka akan sama seperti contoh kedua ini. Outputnya akan sama, kemenang kalau Sakura I'm hungry, seperti ini. Namun, jika ternyata tidak, maka akan di print items can be bought di atas. Lalu jika memang ada yang terpenuhi juga akan di print masing-masing teksnya dan juga angka yang mana memenuhi untuk dibeli, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3, di mana nomor 3 ini adalah soal sugarcane. Jadi untuk soal ini sendiri itu terdapat 3 input X, Y, Z, di mana untuk X itu sendiri akan menginputkan banyak sugarcane yang tertanam. Lalu Y sendiri itu menginputkan maksimal dari tinggi sugarcane tersebut. Lalu untuk Z sendiri itu untuk memberitahu berapa banyak siklus yang terjadi. Jadi misalnya di sini 6, sini terdapat 6 sugarcane dan 5 itu maksimalnya tingginya 5. Jadi di sini ada yang lebih dari 5, maksimal 4. Lalu jika 3 maka akan terjadi 3 siklus. Ini siklus pertama, ini siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga tidak di print, seperti itu. Ini soal contohnya, ini siklus ketiga, mohon maaf, tapi tidak di print, begitu. Lalu akan dihitung berapa banyak total panen yang melebihi si sugarcane ini, gitu. Kalau ada yang lebih dari 5 kan bakal dipotong gitu, bakal ditambahkan, bukan lebih dari 5, sama dengan 5 bakal dipotong gitu. Jadi untuk kodenya sendiri
Itu seperti ini. Kita input dulu x, y, z-nya dan juga count. Count di sini berfungsi untuk menghitung jumlah sugarcane. Kita input x, y, z, lalu kita buat sebuah array sebanyak x, sebanyak 6. Jadi kalau kalian lihat uh, ini 6. Karena kita kan akan input 6 sugarcane, makanya kita harus membuat array sebanyak x-nya. Setelah itu kita masukin masing-masing angkanya, kita scan F, kita inputkan. Setelah itu kita buat perulangan sebanyak siklus yang ada. Pertama kita print dulu uh, kondisi awalnya, kita print dulu. Setelah itu kita beri slash n atau apa ya dibilangnya, enter gitu, enter ke bawah. Jadi nggak numpuk di samping gitu. Setelah itu semua uh, sugarcane yang ada itu akan ditambah satu, setiap siklus itu satu kali ditambah. Jikalau sugarcane itu lebih dari atau sama dengan maksimal yang ada, maka count akan bertambah uh, sebanyak misalnya angka ke misal array ke 0 itu kan 6 misalnya, terus maksimalnya itu 7. Nah makanya di sini y-nya sendiri itu dikurangi 1. Mohon maaf, misalnya angkanya itu 6 lalu maksimalnya itu uh, berapa ya misalnya ya, maksimalnya misalnya 6 gitu, lalu dia akan dikurangi sebanyak 5. Jadi misal array 0 itu 6 lalu akan dikurangi 5, jadi otomatis sama dengan 1 gitu kan, kawannya itu kan tambah 1. Lalu array i sendiri, array yang ke 0 itu sendiri akan berisi sama dengan maksimal dikurangi 1, jadi nggak akan sama dengan maksimal. Lalu akan kembali seperti di awal, akan di print dulu, lalu di enter, ditambahkan, lalu jika ada yang sama dengan atau melebihi batas maksimal akan dimasukkan ke count. Kurang lebih seperti itu, diulang-ulang. Setelah itu di paling akhir banget itu bakal berisi jumlah akhir dari sugarcane yang terpanen, seperti itu. Itu untuk nomor 3. Oke, untuk nomor 4 ini sendiri itu kita diminta untuk dekripsi dari input yang telah diberikan. Di sini awalnya kita diberi input 2 sebanyak, itu merupakan pertanda untuk banyaknya test case yang akan diberikan. Soal di sini ada 2 test case. Tuh. Lalu selanjutnya ada ini angka sebanyak n ini 6 soalnya. Nah, angka-angka ini akan berfungsi untuk penambahan dan juga dekripsi nantinya. Seperti contoh di bawah ini sudah diberi contoh di mana pada awalnya key diawali sebesar 1 karena di sini awalnya itu 1. Lalu akan didekripsi. Selanjutnya kenapa ini bisa 2? Dikarenakan ditambah di angka kedua ini. Lalu selanjutnya dekripsi lagi, lalu 3 ditambah ini dan seterusnya seperti itu. Begitu pula dengan 2, ini awalnya 2, lalu ditambah 2 menjadi 4, ditambah 2 menjadi 6, dan terus menerus hingga dekripsi selesai, seperti itu. Untuk kodenya sendiri itu terlihat seperti ini. Awalnya kita deklarasi dulu untuk T-nya itu untuk test case, N-nya itu adalah untuk panjang dari stringnya, dan I itu untuk yang ini sama di perulangan ini gitu. Lalu juga ada ini matrix atau arrayka dan juga ada array sum untuk berfungsi sebagai deskripsinya nanti. Ada juga char s untuk stringnya, dan itu dia untuk variabel.
Lalu kita scan F dulu banyaknya test case yang ada, lalu kita buat perulangan while. Di sini while itu otomatis selesai ketika 0. Jadi misalnya T-nya 2, perulangan pertama selesai, T-nya 1, perulangan kedua selesai, T-nya 0. Jadi sudah selesai, sudah berlanjut lagi gitu. Untuk perulangan, yang pertama kita scan F dulu banyaknya string, panjang string yang ada. Lalu kita di sini input stringnya. Kita get char dulu biar tidak terjadi kesalahan. Kita input menggunakan fget sepanjang string yang akan dimasukkan nanti. Kenapa menggunakan fget? Dikarenakan di sini ada spasi. Jadi kita harus menggunakan fget di situ. Begitu. Oke. Lalu kita di sini ngecek untuk array terakhir dari string itu, jika itu adalah new line, maka akan diganti dengan terminator. Begitu. Selanjutnya ini untuk memasukkan banyaknya loncatan nanti seperti ini 111 banyak 6 kali, contohnya kalau n nya 6, terus banyak 26 kali kalau n nya itu 26. Tuh. Selanjutnya kita di sini mulai sumnya itu dari 0. Lalu kita di sini buat perulangan lagi untuk dekripsi. Awalnya sumnya itu akan menggunakan angka pertama seperti contoh ini 1 begitu. Dia akan sama dengan angka pertama, itu sumnya sama dengan 1. Lalu selanjutnya akan didekripsi. Dekripsinya ini tetap mempertahankan huruf kapital dan juga huruf non kapital. Di sini ada if else untuk huruf kapital dan juga huruf non kapital. Jika hurufnya tersebut non kapital, maka akan menghasilkan huruf non kapital pula. Caranya adalah huruf tersebut dikurangi huruf paling awal di alfabet, yakni A. Lalu setelah itu akan ditambah uh, apa namanya, pergeserannya. Misal sum sama dengan 1 maka akan digeser 1 kali. Contohnya jika A itu sama apa namanya, string ke 0 sama dengan A lalu digeser sekali maka akan menjadi B seperti itu. Terus selanjutnya akan di mod 26 agar tetap berada di rangkaian alfabet karena alfabet ada 26. Lalu akan ditambah 26 kembali agar hasilnya tidak negatif. Selanjutnya akan dimodkan lagi 26, lalu akan ditambah ke yang sebelumnya yaitu A agar kembali ke ASCII alfabet non kapital. Caranya sama seperti untuk kapital ini, sama seperti non kapital. Lalu setelah itu kita tinggal kalau perulangannya udah selesai, dekripsinya udah selesai, kita tinggal print saja. Lalu kita lanjut ke perulangan kedua, yakni yang ini, yang 26 ini. Caranya masih sama, input dulu, setelah itu kita masukkan loncatan-loncatannya, kita deklarasi, setelah itu kita buat awalannya yakni 2, lalu kita dekripsi, lalu kita print. Seperti itu untuk nomor 4. Jadi sekian demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya. Dan saya akhiri, terima kasih.